Sejak semalam, Gunung Lewotogi laki-laki mengalami erupsi terus-menerus. Erupsi disertai dentuman yang terdengar hingga wilayah Kabupaten Sika. Para pengungsi mengeluhkan minimnya air bersih untuk kebutuhan minum dan mandi. Coba Anda bayangkan kalau Anda yang menjadi Gibran. Coba kita bahas. Di video kali ini saya mau bahas soal fenomena Gibran yang betul-betul dia menghadapi situasi yang luar biasa. Baik sebagai wakil presiden, sebagai putra Jokowi, sebagai wali kota Solo. Kamu udah makan? Udah. Di usianya yang tergolong masih sangat muda ini, dia menghadapi banyak sekali rintangan dan tantangan. Usia muda kemudian menghadapi hinaan, cacian, bulian, fitnah, bahkan juga tindakan-tindakan yang betul-betul membunuh karakter seorang Gibran. Tapi apa yang terjadi? Psikologi Gibran menunjukkan bahwa dia menjadi pribadi yang senantiasa tampil dengan apa adanya, tampil dengan sangat energik. Dia tidak peduli dengan hinaan, cacian, serta hal-hal yang justru membunuh karakter Gibran. Sekali lagi coba Anda bayangkan, kalau Anda yang kemudian menjadi Gibran, atau Anda di posisi seperti Gibran, sejauh mana psikologi, sejauh mana mental, sejauh mana kemampuan atau skill kita untuk kemudian menghadapi ujian-ujian di mana di usia kita masih muda, di usia kita yang barangkali masih bisa lebih produktif dengan kegiatan-kegiatan lainnya, tapi justru dia diperhadapkan dengan tanggung jawab yang begitu besar. Anda bisa lihat tekanan politik ketika dia kemudian menjadi anak presiden, tekanan politik ketika dia menjadi wali kota, tekanan politik ketika dia dicalonkan sebagai wakil presiden, tekanan politik lagi ketika kemudian dia sudah menjabat sebagai wakil presiden. Parahnya lagi ketika ia kemudian sudah dilantik sebagai wakil presiden ini, justru kelompok-kelompok yang tadinya nyinyir sebelumnya, ini semakin hari semakin bertambah, semakin kencang. Tema-tema pembahasannya juga semakin beragam. Begitu banyak tindakan dan juga aktivitas para penyinyir yang kemudian memanfaatkan media sosial menggiring opini masyarakat untuk membenci kepada Gibran. Tak luput juga ayahnya Jokowi itu mendapat serangan bertubi-tubi. Ayo semua berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di sanalah berdiri, tanahku, hiduplah negeriku, bangsa. Nah, kini mereka mencoba untuk memanfaatkan Prabowo. Mereka mencoba untuk memanfaatkan Presiden Republik Indonesia dengan memprovokasi Prabowo agar kemudian memiliki hubungan yang renggang. Tapi pada faktanya justru Prabowo memberikan kepercayaan yang penuh kepada Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin Indonesia. Tadi Bapak Wakil Presiden bertemu dengan Perdana Menteri Singapura setelah acara selesai di istana, dan dalam kesempatan tersebut Bapak Wakil Presiden tentunya sudah tidak asing lagi dengan Singapura karena memang beliau pernah tinggal di sana. Jadi mengawali pembahasan, beliau kita cerita pada saat beliau di sana isu yang menjadi yang diangkat oleh Bapak Presiden, terutama terkait dengan hilirisasi. Beliau tekankan betapa pentingnya hilirisasi itu bagi Indonesia dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Indonesia, dan harapkan agar Singapura dapat mendukung proses kegiatan hilirisasi Indonesia. Bapak Wakil Presiden juga menekankan apabila Indonesia berhasil dan apabila ingin meningkatkan semua kemakmuran ekonomi Indonesia, ini juga akan berdampak kepada kawasan dan juga Singapura. Itu yang utamanya yang diangkat oleh Bapak Presiden, Wakil Presiden. Bapak Wakil Presiden juga tadi harus segera berangkat untuk mengambil atas dengan Bapak Presiden
dan wakil dan Perdana Menteri Singapura juga melakukan konsolidasi di internal di sini untuk persiapan acara selanjutnya yang akan dilaksanakan di mungkin tadi tidak secara detail karena itu sudah dibahas oleh Bapak Presiden. Tadi yang ditekankan oleh Bapak Wakil Presiden adalah kait dengan hilirisasi dan betapa pentingnya hilirisasi. Tadi seperti saya sampaikan itu juga cenderung lebih santai karena memang Bapak Wakil Presiden kan pernah juga tinggal di Singapura. Jadi itu juga ada dan setelah pertemuan juga bertemu dengan delegasi Singapura dan itu juga dibahas kembali beberapa pengalaman Bapak Wakil Presiden pada saat. Nah itu tadi kan pertemuannya juga dilakukan lebih banyak secara tete-a-tete ya. Jadi itu yang mungkin tentunya ada pembahasan seperti itu, tapi itu tidak detail disampaikan oleh Bapak. Sebentar tadi begitu ya Pak ya? Iya, mungkin itu salah satu agenda utamanya karena kan memang hubungan yang baik, hubungan personal yang terjalin di antara pimpinan negara itu sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan hubungan diplomatik dan hubungan bilateral. Kalau soal ketahanan pangan kerjasamanya nanti sama Singapura akan lebih seperti apa Pak? Itu mungkin tadi sudah dibahas secara detail oleh Bapak di pertemuan dengan Bapak Presiden dan tim. Mungkin itu aja teman-teman ya. Terima kasih. Guys, posisi Gibran yang masih muda ini, kalau kemudian itu terjadi pada diri kita, saya yakin bisa saja ada orang yang seperti kita akan mengundurkan diri, ada orang yang barangkali dengan situasi seperti Gibran mentalnya, ya mental kerupuk, ada yang meninggalkan jabatan, ada yang mungkin menghilang, ada yang mungkin reaksioner, reaktif, bahkan mungkin menggunakan media sosial untuk membalas kelompok-kelompok yang nyinyir, ya kan? Tapi Gibran layaknya Jokowi yang selalu lebih menunjukkan etos kerja, menampilkan karya, menampilkan ekspresi pergerakan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang hari ini menjadi emban dan tugas yang dilakukan atau yang diberikan kepada Gibran Rakabuming Raka. Maju. Mohon izin yang depan. Pak Gibran. Ada Bapak, ya, tertib Pak, tertib. Jaganya Bapak, Adek, manja deh. Foto deh. Yang kecil sini, Ayo Ada udah dapat? Ada bayi Pak Tope. Pak, nomor 1, nomor 2. Udah nih wadah. Awas hati-hati jatuh. Hati-hati ya jatuh ya. Jangan ke sini, di sana belakang. Oke, coba kita belajar ya. Yang menghajar Gibran ini bukan orang kaleng-kaleng, bukan cuma masyarakat secara umum, tapi tokoh-tokoh nasional. Ada Rocky Gerung di sana, ada Refli Harun di sana, ada Said Didu di sana, ada Faisal Assagaf, ada Roy Suryo, ada bahkan nama-nama yang tadinya kita tidak kenal sebagai orang yang sering mengkritik secara personal, itu muncul.
Ya kan? Ini menurut saya sangat menarik. Di hari pertama, buku Papa sudah menyalip Presiden Prabowo. Wakil Presiden di hari kedua sudah memantau pembangunan MRT, sudah memantau fasilitas olahraga. Itu jadi berita utama. Orang hanya memantau, itu sama dengan turis. Fufu Papa tidak layak lagi dilantik karena dia tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Mudah-mudahan sampai kepada Pak Prabowo, selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Oke, jadi sekali lagi coba Anda bayangkan kalau Anda kemudian menjadi seperti Gibran. Apakah Anda mampu? Psikologi Anda bagaimana? Karakter Anda bagaimana? Mental Anda akan seperti apa? Itu menjadi pertanyaan penting. Maka belajarlah dari sosok Gibran. Dia akan menjadi pemimpin masa depan dan menjadi harapan bagi banyak masyarakat. Kita belajar dan kita akan mengkritik sekaligus mengawasi pergerakan Gibran. Salut buat anak muda ini. Saya Bang Bill Offside. Tidak ada